Diungkapnya Vince McMahon sebagai orang di balik cerita corporate ministry selama ini jelas menghancurkan semua ekspektasi para fans. Akan tetapi rencana Vince justru berbalik ke dirinya karena Stone Cold Steve Austin telah ditunjuk Linda McMahon untuk menjadi CEO WWF yang baru. Ini membuat semua member corporation ketar-ketir. Bagaimana kelanjutan cerita menuju pay-per-view berikutnya ada di video kali ini. WWF memperlihatkan spot parkir McMahon yang sudah digantikan oleh Steve Austin, CEO baru kita. Raw hari ini disiarkan taping dari Worcester, Massachusetts. Setelah ditunjuk jadi CEO kemarin, Austin langsung bertugas di kantor WWF di hari pertamanya dan menyapa semua pegawai. Vince, Shane, dan seluruh pasukan siap memulai acara. Vince mengungkapkan kekesalannya terhadap apa yang terjadi kemarin. Walau begitu, ia menjamin kalau corporate ministry tetap solid. Ia lanjut membahas Austin yang menantang Shane dan Vince di pay-per-view King of the Ring. Vince mau menambahkan stipulasi untuk match handicap ini. Vince menyarankan beberapa stipulasi baru yang mungkin akan cocok untuk match tersebut dan ia mau melihat semua percobaannya malam ini. Yang pertama, a dog pound match, di mana masing-masing pegulat akan diikat pakai kalung anjing satu sama lain seperti kalau era sekarang itu dog collar match. Itu akan dilakukan pada match Road Dogg versus Mr. S. Shane menyetujuinya dan dia juga menyarankan satu match lagi yaitu Big Show melawan X-Pac sebagai eksibisi untuk hiburan corporate ministry. Satu lagi ia schedulkan handicap match Acolytes melawan Kane. Lalu Vince juga menschedulkan match blindfold atau tutup mata. Ia sebut sebagai blind date match untuk Test sebagai hukuman karena sudah lancang ngajak ngedate Stephanie. Test akan tutup mata melawan Big Boss Man yang tidak ditutup matanya. Satu lagi match straight jacket untuk Ken Shamrock yang akan diikat dengan jaket melawan Jarrett yang bebas. Setelah kelar pidato, Briscoe dan Patterson menginterupsi. Sepertinya mereka juga korban prank McMahon dan berada di sisi yang berlawanan dengannya kali ini. Ia membenci Vince yang melibatkan Stephanie ke dalam rencana pranknya ini. Vince mengancamnya, Patterson tidak gentar, begitu juga dengan Briscoe. Ia membuat Vince menschedulkan match untuk mereka melawan Mideon dan Viscera. Kelar deh. Sementara di kantor WWF, Austin memasuki ruangan CEO-nya. Ia disambut dengan para asisten yang siap melayaninya. Match opening, a dog pound match. Road Dogg melawan Mr. S. Terlihat di Sunday Night Heat, Triple H dan Chyna bantu Billy Gunn menghajar Road Dogg. Road Dogg yang bersemangat di match ini malah dipertemukan dengan Mr. S yang lagi sakit leher. Itu jelas pura-pura dong. Road Dogg ngancem manggil Kane, Mr. S panik dan wasit nyopot penyangga lehernya. Dan Billy hantam Road Dogg sebelum ia diikat rantai. Habislah Road Dogg dicekek begitu. Matchnya nggak jadi ini mah, tapi Road Dogg bisa ambil alih dan hantam dengan rantai. Chyna masuk, pinfall diganggu Chyna guys. Ia tarik rantai dari bawah dan kena selangkangan Road Dogg. Famous Sir, kelar deh. Road Dogg dihajar Chyna karena mereka memang akan match turnamen di King of the Ring. Setelah iklan, The Rock hadir. Ia menantang Undertaker untuk match one-on-one melawan dirinya untuk WWF Championship. Ditambah olok-olokan yang menyakitkan, Taker pun datang dan langsung menerimanya. McMahon menginterupsi dan meminta Taker untuk menahannya. Ia menganggap The Rock belum layak untuk jadi number one contender. Oleh karena itu, ia men-set up match non-title untuk The Rock melawan Taker. Dia harus menang kalau mau title shot di King of the Ring. Shane nambah stipulasi khusus dan akan diberitahu sebelum match nanti. Match selanjutnya, Jeff Jarrett masuk bersama Debra dengan bikininya. Jerry Lawler sempat gak kedip guys. Dischedulkan match Women's Title melawan Ivory. Baru mulai match, Nicole datang menonton. Jeff Jarrett sempat mau curang mengelabui wasit, tapi Nicole malah nyekek Debra tanpa dilihat wasit. Ivory bisa roll up dan dia menang. Kita dapat new woman champion guys. Ini Nicole bersatu dengan Ivory ini. Terlihat Austin sedang memimpin rapat dengan gayanya sambil minum bir dan ia mau kenal siapa aja yang ada di depannya dan apa saja tugasnya. Seorang pegawai senior malah ia langsung pecat karena terlihat bodoh katanya. Langsung ia ganti sama office boy guys. Suka-suka Austin lah ini. Untuk ngetes pegawainya, ia mau semuanya berlomba minum bir. Siapa yang gak tahan ia akan dipecat. Ngeri guys. Match selanjutnya, Test lawan Big Boss Man. Stipulasi blind date. Test matanya ditutup sementara Boss Man aman. Ini mah hukuman bukan match. Walau kesulitan di awal, tapi Test tetap bisa menyerang. Boss Man marah dan hantam pakai stick. Jadinya DQ guys. Bisa-bisanya lawan orang yang gak lihat aja harus DQ. Saat ia mau lanjut hajar, Stephanie datang untuk melindungi Test guys. Saling jatuh cinta ini mah jadinya. Sementara Austin masih keliling kantor dan bertemu HRD guys. Dia nyuruh orang HRD itu ambil bir dan ngajarin kakek tua bilang es.
I just whipped your ass. Expect masuk akan melawan Big Show. Saat masuk, Big Show bilang dia mau nyerah aja deh, nggak mau lawan Expect dia. Akan tetapi Expect bilang dia tetap mau bertarung. Big Show terpaksa mau aja, tapi baru aja mulai matchnya, Big Show jatuhin Expect ke bawah. Kane datang mau bantu, dia yang mau gantiin Expect guys, biar matchnya seimbang. Expect menolak, Kane jadi kesal dan menampolnya. Kane keluarin api, Expect balas Kane. Ia jatuhin Big Show, mau naik tapi ya cancel aja. Males juga dia dari awal, sementara Expect dan Kane malah marah-marahan. Sementara Ken Shamrock sedang diikat pakai straight jacket. Persiapan matchnya melawan Jarrett. Jarrett masuk dan Shamrock diiringi polisi. Akan jadi match yang sulit bagi Shamrock. Ia hanya bisa menggunakan kakinya, tapi tetap bisa menyerang. Apalagi ia bisa dropkick dan submission pakai kaki di ending. Dan Jarrett nyerah. Bisa menang dia guys, tapi dia nggak mau lepas. McMahon masuk, hantam wasit dan ambil kunci jaket Shamrock dan kabur. Berarti Shamrock bisa diikat semalaman itu. Ngamuk dia. Segmen GTV memperlihatkan Mr. S lagi merawat bokongnya. Briscoe Patterson masuk untuk tag team. Baru masuk mereka langsung ambil kursi. Mereka lawan Mideon dan Viscera. Belum mereka masuk, Mean Street Pose menyerang mereka dari belakang dan dikeroyok lah itu. Cancel matchnya. Viscera menimpa mereka berdua. Pingsan itu kakek-kakek tua. Sementara Austin ngecek ruangan akunting untuk mengetahui pengeluaran dan pemasukan perusahaan. Dan ia ngecek gaji Vince McMahon yang menurutnya terlalu banyak. Ia nyuruh kepala akuntan itu untuk memotong sebagian gaji Vince ditransfer ke Mick Foley untuk biaya rumah sakit katanya. Dan gaji Shane dipotong untuk budget beli bir. Selanjutnya handicap match Kane versus Acolytes. Setelah dikeroyok sepanjang match, Bradshaw hantam pakai kursi tanpa dilihat wasit. Mereka menang, lalu Expect datang mengancam. Kane bangkit, Acolytes kabur. Shamrock masih ngamuk di locker room. Ia tidak bisa buka jaketnya, tapi dengan kekuatan amarahnya ia bisa buka sendiri. Sementara Austin yang sedang berada di ruangan yang biasa Vince tempati berencana melakukan sesuatu. Di saat itu Vince dan Shane menonton dari arena. Si Austin malah masukin urukan tanah ke dalam ruangan guys dan menumpahkan bir di atasnya. Vince memutuskan untuk langsung menuju ring dan menyampaikan sesuatu. Dia sudah tidak tahan dengan apa yang Austin lakukan di kantor WWF miliknya. Ia memutuskan untuk ngasih match pertaruhan biar semuanya bisa selesai. Ia akhirnya memutuskan sebuah stipulasi untuk match lawan Austin, yaitu mempertaruhkan saham yang Vince dan Shane miliki digabung dengan posisi CEO Austin dan akan digantung di atas dalam stipulasi ladder match, dan masih akan ada stipulasi lagi yang akan diumumkan nanti. Sedangkan untuk match The Rock lawan Undertaker, Shane akan mengumumkannya, tapi malah diinterupsi Shamrock yang masih ngamuk dan banting Shane seketika. Vince kabur, ia kejar ke belakang lah. Terus apa stipulasi untuk The Rock? Bikin penasaran aja. Saat iklan, Vince terlihat kabur pakai mobil guys. Saatnya main event, The Rock versus Undertaker. Jika The Rock menang, ia bisa title match lawan Taker di King of the Ring pay-per-view. Sebelum match, Triple H masuk untuk mengumumkan stipulasinya, yang adalah Triple H itu sendiri. Mereka akan triple threat match guys. Ini seperti handicap bagi The Rock. Pengeroyokan berjalan sepanjang match. Perlawanan The Rock tidak ada artinya. Wasit sempat terhantam dan pingsan saat Taker mau tombstone. Ditangkis, Triple H jatuh, rock bottom dilakukan, lanjut People's Elbow, hantam Triple H. Ia pinfall, wasit masih tepar. Wasit yang baru datang pas itu China tarik guys, gak jadi menang dia. Di ending China gak sengaja nyenggol Taker, dia kira The Rock. Ini bikin Taker marah, nyekek dia di bawah. Sementara Triple H jadi marah karena salah paham. Taker stunner ke tali, The Rock sambut rock bottom dan kunci. Taker telat, ia berhasil menang. Jadilah title match di King of the Ring. China marah ke Taker, Triple H dan Taker adu pukul guys. Pecah lah ini corporate ministry dan anggota lain datang untuk memisahkan dan Raw berakhir. Raw is War episode selanjutnya merupakan go home show sebelum King of the Ring. Perpecahan di tubuh corporate ministry mulai terpicu di episode sebelumnya dengan Triple H dan Taker yang adu pukul karena kekalahan mereka melawan The Rock. Di malam ini, Raw disiarkan langsung dari Memphis, Tennessee. Triple H masuk bersama China, ia terlihat siap bertarung dan ia langsung manggil Taker mau baku hantam sekarang juga. Saat Taker baru naik, geng ministry coba memisahkan, Vince keluar, penonton kecewa.
Vince bilang jangan berantem malam ini karena inilah yang orang-orang mau, perpecahan di tubuh kita. Vince tidak mau membiarkan anteknya saling beradu begitu. Ia lanjut memuji China yang masuk turnamen King of the Ring. Dia akan jadi Queen of the Ring katanya. Vince berjanji akan dapat semua sahamnya di WWF setelah menang lawan Austin ladder match di pay-per-view nanti. Austin masuk, naik tangga dan menerima tantangan Vince McMahon. Ia bersemangat untuk mengalahkan dua bawahannya itu dan ia menambahkan satu stipulasi. Jika member corporate ministry merecoki matchnya nanti, McMahon akan didiskualifikasi dan Austin otomatis menang dapat semua sahamnya WWF. Itu baru adil. Tapi Vince tidak setuju karena dia punya power untuk nentuin stipulasinya. Akan tetapi Shawn Michaels keluar. Si komisioner yang jelas masih punya power untuk menentukan apapun di WWF. Ia tidak sendiri tapi bersama mantan antek Vince McMahon, Briscoe Patterson guys. Shawn memutuskan untuk ngasih match malam ini. Yang menang bisa nentuin stipulasinya. Stone Cold akan lawan orang korporat pilihan Vince. Vince memilih Taker tapi Shawn bilang Taker udah ada match. Shane milih Triple H untuk lawan Austin, tapi Triple H juga sudah di booking kata Shawn. Shane bingung, mereka match apa emang? Shawn bilang Undertaker akan lawan Triple H malam ini untuk WWF title. Vince akhirnya milih Big Boss Man dengan terpaksa. Agar match berjalan adil, Shawn menunjukkan dirinya sendiri sebagai wasit. Setelah Austin balik ke belakang, Shawn bilang Briscoe dan Patterson juga minta match lawan Vince dan Shane malam ini. Mereka joget-joget saking senengnya guys. Vince nyuruh pasukan mengejar mereka ke belakang, sementara Vince dan Shane masih dijagain Fitzgerald di atas ring. Tiba-tiba ada Ken Shamrock hantam pakai kursi dan bubar mereka. Di belakang terlihat Jarrett protes karena Shawn ngasih dia match padahal dia nggak siap. Match pertama, Ken Shamrock melawan Test. Match ini dibikin Vince untuk menghukum member Union. Briscoe dan Patterson terlihat memaksa Jarrett untuk masuk. Inilah yang membuat Jarrett kesal tadi. Dia disuruh Shawn terlibat di match ini padahal ia belum siap. Matchnya jadi triple threat untuk Intercontinental title guys. Perintah dari Shawn itu. Jelas Jarrett dikeroyok. Di tengah match, Steve Blackman keluar bawa kendo stick. Ia naik hantam Shamrock bertubi-tubi, membuat Shamrock pingsan. Jarrett tinggal kunci dan ia berhasil retain. Apa tujuan Blackman ini? Setelah iklan, Shamrock ngamuk di depan dokter. Pas iklan terlihat Blackman langsung pulang. The Rock masuk untuk promo dikit, ia akan lawan Edge yang hadir dengan gimmick lamanya setelah The Brood bubar 2 minggu sebelum ini di Sunday Night Heat. Setelah beberapa menit, The Rock bottom dan lanjut People's Elbow, berhasil menang. Taker masuk menghantamnya, kasih tombstone dan pergi. Vince coba memujuk Triple H untuk santai aja, tapi Triple H sudah panas mau dapetin WWF title malam ini katanya. Selanjutnya, Sexual Chocolate Mark Henry akan melawan Fitzgerald. Dengan stipulasi pemenang ditentukan dari yang bisa banting body slam lawannya. Fitzgerald yang terlihat lebih kuat berhasil membanting Mark Henry dari atas ujung ring dan match selesai. Tapi dia belum puas, dia hajar wasit dan mau hempas Henry dari atas, tapi D'Lo datang menyelamatkan. Mereka banting Fitzgerald berdua, Mideon datang bawa sabuk European untuk hantam D'Lo dan Henry, kelar deh. Beaver dan Mrs. Cleavage ditanya Michael Cole untuk persiapan lawan Meat. Akan tetapi Beaver seperti menolak untuk memerankan gimmick itu dan ia bilang dia nggak bisa melakukan ini. Situasi dibikin seolah dirinya berlaku di luar skenario dan menolak berperan sebagai pasangan incest dan langsung meninggalkan interview begitu saja. Terdengar kru bilang kalau ini lagi live loh Chaz. I can't do this. What? Chaz, we're live, Chaz. Chaz. Insiden ini memang sesuai skenario karena di era itu gimmick incest menjadi hal yang kontroversial dan WWF diminta untuk menghentikan gimmick tersebut dengan adegan yang berkesan real ini. Setelah ini karakter Beaver berubah menjadi yang baru menggunakan nama aslinya yaitu Chaz dan Mrs. Cleavage berubah gimmick menjadi pacarnya karena memang benar itu pacarnya Chaz dan matchnya di cancel. Match selanjutnya, Shawn sang wasit tamu masuk, disusul Bossman dan Austin. Match yang harusnya fair ini diganggu dengan kedatangan McMahon bawa ladder, tapi ia diserang Austin dan mereka kabur. Dominasi Austin berlanjut, McMahon masuk lagi bawa tangga tadi. Ia cuma mau ngerusak perhatian Austin dengan naik di atas tangga samping meja komentator, tapi dijatuhin Austin ke meja komentator dong, rasain kau Vince. Ia bersama Shane lanjut duduk di komentator, Austin bisa standar Bossman dan ia menang. Jadilah match mereka dengan stipulasi Austin tadi. Match mereka tidak boleh diganggu anggota ministry di King of the Ring. Saat iklan terlihat semua anggota corporate ministry menghajar Big Boss Man. Itu hukuman akibat kalah di match tadi. Match berikutnya Venice lawan Prince Albert ditemani Droz. Dengan mudah Venice bisa atasi mereka berdua. Kasih money shot, ia borgol Albert di tali ring dan ia coba tato Albert dengan alatnya sendiri dengan huruf W di pantatnya. GTV kembali disiarkan dengan Al Snow yang makan upilnya sendiri.
Big Show masuk disusul Hardcore Holly yang ingin matchnya jadi hardcore match. Dengan dominasi penuh, Big Show membawa pertarungan keluar gedung arena. Ia hempas Holly di bahu jalan dan ia dorong mobil yang ada di atas Holly dan tertimpa Holly di bawah guys mungkin. Dan kelarlah itu Holly. Match selanjutnya, Vince dan Shane masuk untuk lawan Briscoe dan Patterson. Dengan bersemangat, para kakek langsung hantam McMahon. Saat McMahon mau dominasi, Ken Shamrock masuk mau ke Vince, diganggu Shane dibanting, Vince kabur, Shamrock mengejarnya. Sementara Shane tertinggal sendiri, dikeroyok kakek-kakek dia. Tapi Rodney dan Pete Gas datang. Masih belum kelar ya mereka ini, tapi Briscoe Patterson bisa ngurusinnya. Tapi satu orang lagi datang untuk membantu Mean Street Pose. Ia jepit kaki Briscoe dan Patterson pakai kursi dan inilah dia member baru Mean Street Pose, yaitu Joey Epps. Main event kita, Triple H versus Undertaker untuk WWF title. Match berlangsung sengit, bergantian dominasi. Di menjelang ending, China coba ganggu pakai kursi, Taker tangkis, Triple H alihkan, dan tiba-tiba The Rock datang dan kasih rock bottom ke Taker dan matchnya diskualifikasi deh. Belum selesai, sebuah simbol banteng bernama Bull The Rock turun dari atas berasap di hidungnya. Seperti logo Taker yang biasa turun dari atas guys. Apa rencana The Rock ini? Yang mau ngikat Taker di situ ternyata, tapi Undertaker sudah datang menghajarnya. Nggak jadi deh itu. Akan tetapi, Bossman yang tadi dikeroyok malah hadir membantu The Rock. Ia juga kesal dengan perlakuan ministry padanya. Bossman ada di pihak The Rock ini, babyface dia. Taker dan pasukan sudah pergi, tapi Paul Bearer masih ada dan langsung diikat The Rock ke logonya itu. Paul Bearer jadi korban guys. The Rock tutup dengan ancaman menuju King of the Ring. Nantikan recapnya di video selanjutnya.